dari segi ilmu nahu, ilmu torobnya dan sebagainya juga ada. Ini bisa didalami, bisa duduk di talaki atau mulazamah. Ini talaki dan mulazamah di luar kampus, ini gratis. Kalau kampus berbayar, kalau talaki mulazamah ini gratis. Kemudian yang ketiga itu adalah wisata sejarah. Sejarah ini di Yordania ini penuh dengan peradaban. Misalkan kalau kita lihat ada di Yordania itu Laut Mati. Laut Mati ini kan cerita kaum Nabi Lut yang Allah laknat dan sekarang menjadilah Laut Mati. Artinya ketika teman-teman belajar di Yordania, mereka membahas tafsir misalkan tentang ayat, tentang kaum Nabi Lut, misalkan tentang Nabi Lut, mereka berinteraksi langsung dengan sejarah dan tempat sejarah tersebut. Jadi dua keuntungan, dapat ilmu dari teori, kemudian oh ini ternyata tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan di sana ada Petra. Petra ini peninggalan kaum Nabi Ad atau kaum Nabi Ad, Wasamud. Di dalam Al-Quran disebutkan Wasamud alladzina jabu sahra bil wad. Pada masa itu dibangun gua-gua yang gua ya, bukan bahasa Jakarta gua juga itu. Orang Betawi bilang gua. Tapi gua di sini adalah gua yang di gunung di Pahat mengukir suatu keindahan. Artinya pada masa itu sudah ada apa teknik-teknik mengukir pada zaman kaum Nabi Ad wa Samud. Nah, ini cerita Petra. Artinya ketika teman-teman menafsirkan ayat itu tuh langsung berinteraksi di sana. Kemudian cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang ditidurkan. 7 pemuda yang beriman ditidurkan kemudian mereka bangun. Nah, ini di Yordania. Walaupun ada yang mengatakan di Suriah, di Turki, tapi yang lebih banyak, lebih lebih mendekati dengan otentik itu adalah di Yordania. Kemudian yang sangat penting karena Yordania untuk perkuliahan adalah sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan di Yordania itu adalah sistemnya sama dengan di Inggris. Karena negara Yordania itu adalah menganut sistem pendidikan yang dari Inggris karena mereka negara Commonwealth, negara persemakmuran Inggris. Jadi sistemnya dan sebagainya itu sama dengan di Inggris. Sistem kredit atau sistem kalau kayak di kita SKS hampir mirip lah. Sama, tidak jauh beda dengan Malaysia. Artinya untuk bayar kuliah pun kita bukan sistemnya per semester. Misalkan kalau di kita kan bayarnya 1 semester misalkan 3 juta. Kita bayar 3 juta setiap semester. Tapi di Yordania tidak. Kita bayar kuliah itu sesuai dengan berapa jam yang kita ambil. Misalkan 1 semester pertama mahasiswa baru mengambil 4 mata kuliah. 1 jamnya itu sekitar 15 dinar. Berarti 15 dinar dikali 3 jam 1 mata kuliah. Berarti 1 mata kuliah itu 15 jam dikali 3 jam. 15 dinar dikali 3 jam. 1 mata kuliahnya sekitar 45 dinar. Dengan nilai dinar sekarang 20.000. Nah, seperti itu. Kalau mengambil 3 mata kuliah, berarti yang kita bayar 3 mata kuliah itu. Itu sistem kuliah di sana. Nah, yang kedua, eh, perkuliahan di Yordania wajib hadir. Tidak boleh alfa lebih dari 4. Kalau ini anak 1 mata kuliah dia misalkan absennya 4 tanpa ada keterangan itu sudah inzar. Inzar artinya peringatan. Nanti apabila dia sampai 5 absennya itu tidak boleh mengikuti mata kuliah tersebut dianggap rosib gagal. Jadi tidak boleh dari 4 mata kuliah tanpa keterangan. Seumpamanya kalau sakit bagaimana pertanyaan? Jadi kalau sakit seorang mahasiswa itu harus minta surat keterangan dari klinik yang ada di dalam kampus itu. Karena ketika daftar pertama itu sudah termasuk asuransi dan kesehatan. Jadi teman-teman itu gratis untuk check up, berobat di dalam kampus selama kuliah. Itu karena di awal sudah dibayar. Ada namanya asuransi kesehatan. Jadi kalau misalkan ini anak sakit, tidak mau masuk besok, dia harus minta hari ini ke klinik yang ada di surat keterangan dari klinik yang ada di dalam kampus itu. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama tadi sistemnya sama dengan Inggris, sistem kredit. Yang kedua tidak boleh absen lebih dari 4.
Yang ketiga, di sana biasanya dokter memberikan tugas berupa menulis makalah, tidak boleh dengan komputer, harus tulis tangan. Ini untuk melatih calon mahasiswa tersebut supaya bisa mengimla. Dalam satu semester itu bisa mengimla, kemudian bisa membaca, bisa memahami bahasa Arab buku secara comprehension, secara menyeluruh. Jadi tidak pahamnya itu nanti satu-satu atau setengah-setengah. Karena bahasa buku itu kan bahasa akademik, jadi tidak bisa lagi seperti bahasa muhadasah atau bahasa pasaran. Dia harus memahami bahasa buku. Untuk memahami bahasa buku, dia ini harus banyak kosakata, kemudian paham nahu, paham sorof, dan paham ini kedudukannya mana mubtada, mana fiil, dan sebagainya. Ini biasanya penyesuaian ini bisa kalau cerdas 4 bulan, 1 semester. Untuk anak-anak Indonesia yang latar belakangnya udah dari pesantren. Tapi kalau ini anak agak lambat penangkapannya, mungkin setahun lah. Insya Allah setelah setahun itu nanti dia akan bisa. Karena itu yang saya rasakan dulu. Ketika saya pertama belajar di Mesir juga, pertama membaca buku, saya cari ahwal konun dulu. Membaca buku saya diketawain. Karena kan bukunya itu tidak ada barisnya. Jadi kayak Arab gundul semua. Begitu saya baca, kalau pertama membaca kan kita tidak melihat kaidah, oh ini fa'il, ini maf'ul, harus barisnya gini. Saya tidak paham waktu itu. Saya diketawain. Jadi malu juga ketika diketawain. Tapi itu memotivasi saya untuk lebih belajar.